Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di acara Cinta, curhatan indah tentang agama. Nah, teman-teman udah lihat belum episode sebelumnya tentang zodiak? Masih berani baca-baca zodiak? Pikir-pikir dulu kan? Nah, hari ini kita bakalan kajian bersama Ustadz Indra Anbia lagi tentang sholat. Nah, teman-teman pasti tahu kan, kita sebagai umat muslim pasti wajib nomor 1 buat sholat. Gimana? Masih bolong-bolong atau udah rajin banget? Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas tentang gimana sih sholat, apakah wajib, kalau sengaja nggak sholat tuh gimana ya? Hari ini kita bahas tuntas sama Ustadz Indra Anbia. Hari ini Ustadz Indra Anbia juga udah ada di ruangan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustadz kita bakal bahas tentang sholat. Sebenarnya ini kayaknya curhatan dari teman-teman juga. Karena zaman sekarang kayaknya sholat kadang-kadang tuh teman-teman masih kayak Islam KTP nih Ustadz. Kayak nggak sholat gitu. Gimana Islam KTP tuh? Jadi kayak di KTP nih Islam tapi dia sholat kalau dini aja pun mereka suka nggak mau. Kayak mungkin dia nggak biasa ataupun seperti apa. Itu gimana ya Ustadz hukumnya? Dan hukumnya kita juga sebagai temennya yang mau mengingatkan gitu. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Terkait dengan sholat ya. Ya, Tadi muncul istilah Islam KTP. Jadi di KTP-nya Islam tapi cara sholat tuh gitu. Di dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa ada 3 kelompok manusia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitab", kemudian kami wariskan Al-Qur'an. Nah, kemudian nanti ada 3 sikap, ada 3 golongan, ya. Yang pertama ada yang zalimun li nafsi. Jadi dia menzalimi dirinya sendiri. Gitu, ya. Terus yang kedua, muqtasidun. Kalau muqtasidun pertengahan. Nah, kemudian yang ketiga ada sabikun bil khairat. Nah, bagaimana yang zalimu li nafsi itu menzalimi dirinya sendiri? Nah, dalam tafsir Imam Al-Maraghi beliau memberikan contoh. Contohnya kalau orang yang zalim terhadap dirinya sendiri itu jangan ditanya tentang sholat sunnah. Wajib ketara gitu. Ya. Jadi yang wajib gue nggak pernah dia lakukan. Nah, itu sesungguhnya orang yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi sebetulnya ketika dia mengaku sebagai seorang muslim, tapi kemudian dia nggak sholat, itu sebetulnya sedang menzolimi dirinya sendiri. Kenapa? Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW itu pernah diprotes sama istrinya, sama Siti Aisyah. Kenapa? Karena Nabi itu kalau sholat tahajudnya lama gitu. Ya, gitu. Jadi lama, panjang sholat tahajudnya itu. Sampai diprotes sama istrinya. Saking lamanya sholat tahajud Nabi sampai kakinya bengkak-bengkak gitu. Ya. Kayaknya kita belum pernah ya bengkak karena lama tahajudnya gitu. Nah, bangunnya aja susah Ustadz, maaf, bangunnya tahajud. Oh, susah ya. Ya. Nah, jadi Nabi sampai bengkak kakinya karena saking lamanya sholat tahajud. Diprotes sama istrinya. Kalau bahasa sekarang mah, ya Rasulullah jangan begitulah gitu. Ya. Jadi tong kitu, mun bahasa Sunda tong kitu-kitu teuing gitu. Biasa aja lah gitu, tong lebay kan gitu. Nah, tapi ketika diprotes gitu kan oleh istrinya, apa jawaban Nabi? Nabi Yusuf mengatakan, "Afala akuna abdan syakura." Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi sholatnya lama, panjang sebagai ekspresi rasa syukur. Jadi sebetulnya sholat itu bagi kita bukan hanya menggugurkan kewajiban, selesai bukan. Tapi sholat yang kita lakukan itu sebagai bentuk rasa syukur kita sama Allah. Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita bisa melihat, Allah kasih kita bisa merasakan nikmat ketika makan gitu ya. Allah kasih gratis kepada kita udara gitu. Nah, ini kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kan banyak sekali gitu. Iya. Nah, ketika kita sholat itu sebagai bentuk rasa syukur. Berarti kalau ada orang Islam dia nggak sholat berarti dia zalimi dirinya sendiri. Nah, kebalikan syukur apa? Kufur kan? Iya, kufur gitu. Jadi sebenarnya ketika kita sholat itu sebagai ekspresi kita gitu. Jadi ekspresi sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Nah, itu jadi orang yang nggak sholat, jangankan yang sunnah gitu ya, yang wajib dia tinggalkan, itu orang yang menzolimi dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan saya sebagai seorang muslim
tapi kemudian saya nggak sholat, itu sesungguhnya saya sedang mencelakakan diri saya sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang muktasidun. Kalau muktasidun pertengahan, jadi yang wajib tetap dia laksanakan. Sholat 5 waktu dia kerjakan, Jumat dia lakukan, tapi sholat sunnah nggak pernah dia lakukan gitu. Jadi ada sholat 5 waktu dia kerjakan, sholat duha dia nggak kerjakan, sholat tahajud apalagi Ustaz. apalagi gitu ya. Nah, ada yang ketiga. Kalau yang ketiga sabikun bil khairat. Kalau yang sabikun bil khairat ini, jangankan yang wajib, yang sunnah nggak pernah dia tinggalkan. Nah, jadi ada yang zalimun li nafsi, menzalimi diri sendiri, ada yang muqtasidun gitu ya, ada yang pertengahan, ada yang sabikun bil khairat gitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini masuk yang mana? Aduh, kayaknya ya Allah harus dievaluasi lagi. Ya, gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua ya, teman-teman remaja ya, itu jangan menjadi orang yang menzalimi diri sendiri ya, tapi alhamdulillah kalau misalkan sudah kepada sabikun bil khairat ya. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jangankan perkara yang wajib, yang sunnah juga dia kerjakan. Ya, 5 waktu dia kerjakan, duha nggak pernah dia tinggalkan, sholat tahajud senantiasa dia kerjakan. Itu orang Islam yang bukan Islam KTP berarti. Ya, begitu Dini ya. Oh begitu teman-teman. Ini yang highlight banget, yang penting ternyata memang sholat itu bukan cuman kita menggugurkan kewajiban, Betul. tapi emang beneran ini adalah rasa syukur kita ke Allah karena Allah sudah memberikan banyak hal rezeki. Jadi teman-teman jangan niatnya hanya untuk mengharuskan kewajiban, tapi memang untuk bersyukur. Mungkin itu ya kali ya. Jadi teman-teman semua jadi lebih semangat dan mau sholat. Insya Allah, amin. Nah, tapi Ustadz, kadang-kadang kita tuh suka sibuk nih sama kelas, belajar, sekolah, atau misalnya pekerjaan gitu. Jadinya tuh, atau lagi gimana gitu, jadinya tuh gak sholat, tapi gak sengaja gitu, lupa gitu. Aduh lupa belum sholat. Nah itu kayak gimana nih Ustadz kalau lupa? Ya jadi begini. Padahal masih muda Ustadz. Udah kakek. Ya. Apa lupa atau dilupakan gitu. Aduh, kadang-kadang emang beda tipis gitu ya. Tapi kadang-kadang juga bener pure lupa gitu, capek banget, akhirnya kita ketiduran kayak gitu, jadi nggak sholat. Jadi begini, tidak ada syariat yang Allah wajibkan kepada kita sebagai umatnya, kecuali syariat itu memberikan manfaat untuk kita sesungguhnya. Ini yang seringkali nggak kita pahami. Jadi seringkali, kenapa harus sholat sehari 5 kali, capek gitu kan? Dulu awalnya bahkan mau 50 kali sekali sehari. Iya. Capek juga ya. Ya. Ketika peristiwa Isra Mi'raj itu kan 50 kali awalnya gitu. Tapi akhirnya kemudian menjadi hanya 5 kali dalam sehari. Nah, Islam itu agama yang mudah. Nabi SAW bersabda, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Artinya apa? Ketika kita bisa sholat sambil berdiri, maka silahkan sholat sambil berdiri. Ketika tidak bisa sambil berdiri, maka sambil duduk. Ketika tidak bisa sambil duduk, sambil berbaring. Jadi Islam ini agama yang mudah. Nah, bagaimana kalau kemudian kita lupa ya, kita udah masuk waktu sholat kemudian lupa gitu ya. Pikun gitu. Nah, maka kata Nabi SAW, kalau kita lupa, kalau kita sholat, maka kata Nabi, sholatlah ketika kita ingat. Jadi kalau misalkan ketiduran ya, misalkan beres zuhur ya, beres sholat zuhur kemudian tidur, tiba-tiba bangun maghrib. Nyenyak banget nih Ustadz, lama. Nah, bagaimana sholat asarnya? Nah, maka sholat asarnya boleh dilakukan ketika dia sadar. Gitu. Ketika maghrib itu sholat ketika dia ingat. Karena kata Nabi, rufi'al qalam, diangkat pena itu dari 3 kelompok. Yang pertama dari anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau anak kecil gitu ya, yang belum balik, dia sholat, ya nggak dapat pahala sebetulnya. Kalaupun anak kecil dia nggak sholat, nggak berdosa gitu. Nah, karena diangkat penanya gitu, tidak ada catat mencatat. Yang kedua dari orang yang tidur ya, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, jadi Islam ini agama yang mudah gitu ya, jadi jangan dipersulit. Menunjukkan bahwa ada kemudahan. Ketika misalkan kita sedang di rumah, maka sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Tapi ketika kita sedang safar, sedang bepergian, itu ada keringan dari Nabi. Boleh yang dari 4 menjadi 2 gitu. Zuhur dan asar boleh digabung
jadi satu waktu kan gitu. Sehingga ketika misalkan kita lagi jalan-jalan ya, lagi refreshing, nah kemudian sholat dulu, kemudian jalan-jalan silahkan. Ada aturan jarak nggak sih kalau misalnya cuman ke TSM atau ke mall yang deket gitu? Nggak boleh ya? Ya, kalau itu terlalu dekat ya. Ya, terlalu dekat. Nah, jadi usahakan bahwa ada panggilan-panggilan yang ketika panggilan itu hadir, usahakan jangan ditunda-tunda. Ya, yang pertama itu ketika Allah memanggil kita. Ya, kan azan itu panggilan buat kita sebetulnya. Nah, ketika Allah manggil kita, sudah kita sholat dulu. Gitu. Beres sholat kemudian kita bisa laksanakan aktivitas yang lain, kan gitu. Ya, jadi kalau kita berpikir bahwa sholat itu adalah kebutuhan, bukan kewajiban, maka insya Allah tidak akan jadi beban gitu. Nah, kalau sholat itu dianggap sebagai sebuah kewajiban, ya pasti beban. Nah, jadi jangan dianggap bahwa sholat itu adalah beban, kewajiban, tapi kita anggap bahwa sholat itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Tadi saya sampaikan bahwa sholat yang kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya, Allah sudah ngasih banyak nikmat sama kita, yang nikmat ini nggak bisa kita balas gitu. Iya, benar sekali. Gitu. Jadi dengan kita sholat itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah, ketika kita meninggalkan sholat, justru Allah benci sama kita. Udah Allah kasih nikmat sama kita, kita malah nggak berterima kasih sama Allah. Gitu. Jadi sholat adalah sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka usahakan, sesibuk apapun kita, sholat dulu. Tapi kalau lupa mungkin kadang-kadang kan manusia, jadi kayak dimudahkan sama Allah dengan kita langsung sholat aja ketika ingat saja. Jadi kalau misalkan lupa, maka sholat ketika diingat itu. Gitu. Terus Ustadz nih, satu lagi, di sini tuh banyak teman-teman yang masih mulai belajar gimana caranya sholat 5 waktu, bagaimana sholat juga dengan sunah-sunahnya dikerjakan. Nah, ada tips and trick gak sih supaya kita sholatnya istiqomah? Selain kayak kita mengingat kalau ini tuh bukan kewajiban, tapi sebagai rasa syukur kita, ada tips and trick lain gak buat kita nih, teman-teman semua? Jadi terkait dengan bagaimana agar kita istiqomah dalam melaksanakan sholat, yang pertama adalah luruskan niat. Niatnya untuk apa dulu? Kan ada di dalam surat Al-Maun Allah menjelaskan, ya, fawailul lil musholin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kedengaran aja ayat ini sama orang yang jarang sholat. Ini kayak saya nggak pernah sholat, nggak akan celaka gitu. Itu keliru pemahamannya, ya. Gitu. Artinya orang yang sholat saja bisa celaka. Nah, di surat Al-Maun itu kenapa orang yang sholat bisa celaka? Karena Allah ingin menjelaskan, nanti ada orang yang sholat tujuannya, niatnya bukan akhirat, tujuannya dunia. Ada orang sholat nih pengen kaya, gitu. Ketika ternyata sholat terus tapi nggak kaya-kaya, akhirnya sholatnya nggak diturutin gitu ya, jadinya sholat. Maka luruskan niat ketika kita hendak melaksanakan sholat. Ya, jadi niat ini karena apa? Kalau orientasinya dunia, tujuannya harta supaya ingin jodoh, misalkan ya. Gitu. Ya, maka ketika hal itu tidak didapatkan atau ketika hal itu sudah didapatkan, maka akan berhenti sholatnya. Gitu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ketika kita sholat, maka luruskan niat kita bahwa sholat kita bukan orientasi dunia, bukan tujuannya dunia, tapi orientasinya adalah kita ingin mendapatkan ridha Allah. Maka yang pertama adalah luruskan niat. Apa selanjutnya? Nanti insya Allah kita bahas di episode yang akan datang. Waduh, jadi penasaran kan teman-teman? Nah, setelah ini episode selanjutnya akan bahas lebih dalam nih tentang sholat. Apa sih tips and trick yang tadi belum diselesain sama Ustadz, dan apa sih keutamaan sholat, dan yang lain-lainnya kita bakal bahas tuntas di episode selanjutnya. Nah, buat teman-teman jadi inget ya, yuk kita belajar istiqomah sholat sebagai tanda syukur kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Ummahatul Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.